Halo, halo. Ya, masih bersama dengan podcast Adi Sumarmo di ruang siniar ini. Ruang yang minimal diharapkan menjadi hasil yang maksimal. Ya, sebelumnya kita akan salam dulu. Ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK Adi Sumarmo lebih bisa, lebih hebat. Ya, saat ini bersama dengan kami, tentu saja yang tidak asing buat kita semuanya, bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Adi Sumarmo. Nanti akan saya kenalkan ya, bahwa kepala sekolah yang satu ini low profile tetapi tidak kehilangan kewibawaannya ya. Untuk keputusan-keputusannya yang sederhana membuat kita semuanya bisa bekerja dengan baik, bisa maksimal gitu ya. Baik, bersama dengan saya pagi hari ini saat ini Bapak Sabtono SPD. Selamat bertemu kembali Bapak. Ya, selamat bertemu Bapak. Ya, di sini mumpung kita bertemu di ruangan yang santai, sederhana ini, akan bertanya beberapa hal kepada Bapak Kepala Sekolah. Monggo. Iya. Saya ingin Bapak bercerita tentang profil SMK Adi Sumarmo ini, Pak. Siap, izinkan kami menyampaikan. Untuk SMK Adi Sumarmo, ini berdiri mulai tahun 1995 dan dimana sampai di tahun 2024 ini berarti sudah hampir berapa 26 kelulusan ya, angkatan 26 kelulusan Pak ya. Oke, 26 Luar biasa ya, kan lama itu. Lulusan pertama berarti kan tahun 1996 Ya. ya, sehingga hingga akhir kemarin di tahun 2023 itu sudah 26 angkatan yang sudah kita keluarkan. Alhamdulillah dari pertama sampai sekarang semua siswa bisa lulus semuanya Ya. Tidak ada yang tertinggal. Baik Bapak, itu perkenalan sementara. Untuk ini kita akan mendapatkan profil baik itu ruangan, kemudian fasilitas, guru, itu Bapak akan bercerita tentang itu gitu. Siap. Sebelumnya kami sampaikan dulu untuk posisi kita dari SMK Adi Sumarmo, keberadaannya di Jalan P. Tanujoyo di Desa Nggawanan, Kecamatan Colomadu, dan kita masih di area Kabupaten Karanganyar. Jadi untuk fasilitas yang ada di SMK kita semakin tahun semakin bertambah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk tahun ini kita mempunyai 21 kelas, mulai dari kelas 10, 11, 12. Dan di setiap kelas kita pun sudah memberikan fasilitas. Di sana ada selain bor seperti yang biasa, kita juga memfasilitasi di sana untuk proyektor, sehingga untuk pembelajaran sudah pakai teknologi IT, dan difasilitasi juga di sana setiap kelas ada wifi-nya, dan juga lab kita sesuaikan dengan semua jurusan yang ada. Ada 3 jurusan ya Pak? Ada 3 jurusan saat ini, yaitu yang terbanyak siswanya itu di teknik kendaraan ringan atau TKR, otomotif kalau dulu terkenalnya. Terus ada disusul di teknik komputer jaringan atau TKJ, dan di teknik audio video atau elektronik. Dan selain lab sesuai dengan kompetensinya, juga didukung banyak lab bahasa. Terus ini juga ada studio untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kita ada lapangan juga di sana untuk kegiatan basket, ada futsal, dan lain sebagainya. Masih banyak kegiatan yang ada di SMK ini. Mungkin sementara itu. Iya, itu tadi adalah profil SMK Adi Sumarmo, di mana kita bisa mendapatkan informasi mengenai ruangan, mengenai fasilitas yang ada, kemudian sudah meluluskan berapa sejak berdiri tahun 95 ya. Itu luar biasa. Jadi perjuangan yang luar biasa, dan fasilitas-fasilitas yang ada di sini sudah cukup bisa menunjang untuk siswa-siswa ya Pak ya. Siswa-siswa yang masuk sini
Ya, besok kita akan undang siswa yang mungkin sudah lulus ataupun yang sudah bekerja untuk kita tanyai apakah sudah sama dengan visi misi daripada sekolah ini. Maka itu pada pertanyaan kedua ini Pak ya, kalau monggo bertanya lagi yaitu mengenai visi ya, visi sekolah ini. Ya, monggo Bapak. Ya, memang dari awal setiap tahun kita ada revisi atau penambahan masalah visi misi. Kita sesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Ya, terakhir visi misi di SMK Adi Sumarmo yaitu menciptakan kelulusan yang berkompeten, unggul dalam budi pekerti, cakap dalam bekerja, maju dalam teknologi serta religius. Jadi kita arahnya nanti menciptakan anak-anak itu mempunyai skill sesuai kompetensinya, akan tetapi tidak meninggalkan dengan karakter dan religiusnya atau keagamaannya ya. Jadi biar nanti menjadi orang yang punya skill baik, akan tetapi dilambari dengan sikap yang baik, karakter yang baik, dan dia taati ke agama. Ya. Walaupun kita SMK-nya tidak berbendera keagamaan. Ya, masih nasional gitu Pak. Nasional. Ya, untuk menunjang visi dan misi tersebut kan tadi sudah diceritakan mengenai fasilitasnya ya Pak. Siap. Untuk budi pekerti ini kita memiliki musola gitu ya Pak. Musola, kemudian setiap pagi sebelum pelajaran dimulai kita juga ada membaca ya, bagi Muslim. Ya. Nah, berdoa ya, itu luar biasa. Untuk visi yang ada di Adi Sumarmo, kira-kira ini Pak, mengenai misi ini sudah berapa persen pencapaiannya Pak? Demikian ya, kami tambahi dulu sebelum ke arah sana. Tadi sudah panjenengan sampaikan untuk setiap pagi bagi yang Muslim membaca ayat suci Al-Quran, dan yang non Muslim juga menyelesaikan. Akan tapi sebelum itu siswa masuk kita apelkan pagi dulu. Kita beli arahan, disitulah membentuk karakter, kedisiplinan. Jadi sebelum KBM berjalan, anak-anak itu harus sudah siap dulu dari segi fisiknya, pakaian, terus mungkin rambut ya, terus atribut pakaian harus lengkap sampai ke sepatunya. Nah, untuk pencapaian visi dan misinya, alhamdulillah kita sudah mungkin di atas 80% ya. Wah, di atas 80%. Luar biasa ya. Perkembangan yang luar biasa, mengingat perkembangan SMK ini juga dilalui dengan susah payah gitu ya. Betul. Ya, berkaitan dengan itu visi misi, kemudian pasti akan muncul pertanyaan dari masyarakat nih Pak. Lulusan Adi Sumarmo itu keterserapan di bidang pekerjaannya itu bagaimana ya Pak? Untuk ini kita akan mendengarkan lagi kelulusan, outputan dari SMK Adi Sumarmo. Jadi di kita kan ada Bursa Kerja Khusus atau BKK. Ya. Jadi penyaluran itu sebenarnya wadahnya di situ. Akan tetapi dari awal itu sebenarnya kita sudah ada pemetaan pada siswa sesuai dengan cita-citanya. Nah, di sana kita arahkan, ini karena kan terkenal kita untuk SMK kan BMW-nya ya. Nah, nanti bekerja, melanjutkan dan wirausaha, sehingga anak-anak itu harus kita ketahui apa nanti setelah lulus. Nah, dari situ maka ada pemetaan, dan disitulah nanti ada satu pembinaan tambahan seperti apa dalam menghadapi nanti setelah lulus sesuai dengan cita-citanya. Nah, kita memang sudah kerjasama dengan banyak industri sebenarnya, baik di nanti kerja secara di lokal, nasional, maupun nanti bekerja di luar negeri. Dan perekrutan itu pun bisa dilaksanakan, sudah dilaksanakan maksud saya di SMK ini. Misalkan mau ke Jepang, mau ke Korea, itu sih untuk perekrutannya itu sudah di SMK Adi Sumarmo. Tapi tidak menutup kemungkinan memang kita kerjasama dengan BKK lain, biasanya juga di sentral di tingkat Surakarta. Nah, kita juga mengikutkan ke sana, mengirim siswa yang berminat untuk diseleksi di perusahaan tersebut.
Jadi untuk kita memang ada dulu nih, kalau boleh diceritakan. Dulu kan kita terkenal di masyarakat itu bisa, anak-anak itu bisa kerja di PT PAMA waktu itu. Nah, karena memang seleksinya juga ketat, tapi kita agak banyak yang terseleksi. Dan mohon maaf, secara nominal kalau bekerja di PT PAMA cukup lumayan, maka di sekitar anak-anak itu akhirnya cenderungnya mendaftar di SMK Adi Sumarmo. Ya. Tapi dengan perkembangan terus, kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun lokal dan regional. Nah, ini termasuk keunggulan kita ya, yang tadi belum kami sampaikan. Kita sudah kerjasama dengan PT Astra Daihatsu Motor. Ya. Kita sebagai SMK binaannya. Nah, disitulah kita harus menjalankan budaya industri. Walaupun itu di otomotif, akan tetapi budaya industri harus dilaksanakan semua program atau semua jurusan. Dan itu berlaku juga bagi saya pribadi, sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru, staf karyawan juga melaksanakan budaya industri tersebut. Mungkin itu sementara. Ya, jadi para pemirsa, ada banyak yang kerjasama dengan SMK Adi Sumarmo ini keterkaitan dengan outputan ya. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan Daihatsu itu, yang kita kasih nama program apa? Pintar Bersama Daihatsu. Itu sudah berapa tahun ya Pak itu ya? Itu sebenarnya mulai 2019, akan tapi kan terus kena COVID itu ya. Nah, setelah COVID reda, kita langsung genjot, dan alhamdulillah untuk siswa kita yang diuji, namanya USK, uji sertifikasi dari eksternal sana, itu sudah yang ketiga. Dan dari sana sudah ada aturan setiap sekolah hanya diambil 20 siswa. Ya. Alhamdulillah dari pertama sampai kemarin yang ketiga itu 20 itu lulus semua. Ya, luar biasa. Yang menguji langsung dari PT ADM ya. Dan sertifikat yang mengeluarkan itu juga dari PT ADM. Lah, manfaatnya apa? Ternyata uji kompetensi itu sertifikat ada bobotnya kalau nanti kita ke perusahaan gitu, Pak. Jadi itu untuk sertifikasi ya. Jadi untuk siswa pun ada sertifikasi dari Daihatsu ya. Itu yang luar biasa, bahwa outputan dipersiapkan betul-betul untuk bisa menjalani hidupnya di dunia kerja gitu ya. Siap, ya. Fasilitas, kemudian kerjasama dengan perusahaan yang lain, ya, masih banyak. Dan memang benar dikatakan oleh Bapak Kepala tadi bahwa rekrutmen sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu ya. Banyak perusahaan yang ngetes siswa di sini untuk dijadikan bekerja di perusahaan. Ada Onimek, kemudian apalagi Mbak itu ya, dulu itu ada IFAS. Wah, banyak ya, IFAS, kemudian masih banyak lagi. Nah, itu menjadi daya tarik, tentu saja menjadi daya tarik untuk siswa-siswa baru. Yang ke Jepang. Yang ke Jepang itu banyak lembaga-lembaga ini ya. Di sini, ya. Betul. Ya, Bapak, terima kasih ini menyita waktu panjenengan pada saat ini, tetapi informasi sebenarnya masih banyak ya. Besok kita ada lanjutannya ya. Tapi kita akan salam dulu Bapak. Siap. Ya. Salamnya SMK bisa, SMK hebat, SMK Adi Sumarmo lebih bisa, lebih hebat gitu ya Pak. Siap. Mari 1, 2, 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK Adi Sumarmo lebih bisa, lebih hebat.